Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam sakramen pernikahan yang suci perlu dua orang saksi. Ketika dua orang saksi ini memberikan kesaksian yang hendak menikah bahwa mereka tidak mempunyai halangan apapun dalam gereja Katolik, pastor yang memberkati baru bisa menjalankan tugas pengudusannya dalam sakramen pernikahan yang suci. Dalam sakramen imamat sekalipun, ketika fater-fater diakon hendak ditabiskan, perlu ada dua orang saksi. Biasanya diambil dari sebuah keluarga, ada bapak, ada ibu, dan mereka memberikan kesaksian tentang fater-fater diakon. Sejauh sepengetahuan kami, mereka layak untuk ditabiskan menjadi imam. Itu artinya kesaksian dari orang lain begitu penting untuk meneguhkan diri kita, siapa diri kita, dan apa yang menjadi kualitas kita dalam kehidupan ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menggunakan itu semua. Yesus katakan, kalau kesaksian yang berasal dari diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Tetapi ada orang yang bersaksi tentang diriku, dan itu benar. Ada banyak orang yang memberikan kesaksian siapa Yesus yang sebenarnya. Yohanes Pembaptis, ialah anak domba Allah. Dia adalah Mesias. Dan juga ada banyak kesaksian dari 12 Rasul Yesus yang memberikan kesaksian. Dan juga ada kesaksian yang diberikan oleh para penulis Injil tentang Yesus Kristus sendiri. Bahwa Yesus sungguh Mesias, sungguh Allah yang menjadi manusia, sungguh-sungguh juru selamat yang memberikan kebebasan dan penyelamatan kepada kita semua. Tetapi kehadiran Yesus Kristus sendiri itu memberikan kesaksian bahwa Allah itu sungguh ada. Allah sungguh ada karena kehadiran Yesus Kristus, dan kehadiran Yesus Kristus sendiri pun sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Allah sungguh mencintai umat manusia yang berdosa. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal demi untuk menghapus dan menebus dosa-dosa kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang yang menulis tentang Yesus, yang bersaksi tentang Yesus yang sungguh baik, yang adalah Mesias, yang menyembuhkan banyak orang, yang membantu orang keluar dari masalahnya, tanpa sadar mereka mewartakan Allah yang sangat baik dalam diri Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita. Seorang ayah dalam hidup rumah tangga, dalam familiaris konsorsio, dalam khotbah saya, dalam renungan saya yang kemarin, dalam khotbah renungan apostolik dari Bapak Paus Yohanes Paulus II, seorang ayah adalah uskup di rumah. Dan dia ada seorang pemimpin dalam rumah tangga, dan dia juga ada pemimpin rohani di dalam rumah tangga. Seorang bapak, seorang ayah, ketika dia senantiasa seringkali berdoa, di dalam doa pribadinya, itu artinya dia memasukkan Yesus Kristus Tuhan Allah di dalam dirinya. Ketika dia memasukkan Tuhan Allah di dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, dalam pergumulan kehidupannya, maka itu dia akan lebih mudah memberikan kesaksian tentang Allah yang baik, Yesus yang baik itu kepada anak-anaknya yang dia pimpin, kepada istrinya yang ia pimpin. Dan anak-anak nanti kelak ketika mereka hidup rumah tangga pun, mereka juga bisa memberikan kesaksian tentang Yesus yang baik karena mendapat teladan dari orang tuanya terlebih dahulu. Ada banyak keluarga-keluarga Katolik yang menghasilkan anak-anak yang sungguh tidak beriman. Meskipun mereka dibaptis dalam Katolik, tetapi muncul anak-anak, generasi-generasi yang sungguh tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi meskipun Katolik, tetapi mereka seperti hidup tidak mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Nah, ini akarnya datang dari mana? Akarnya itu berasal dari keluarga terlebih dahulu. Apakah orang tua sungguh-sungguh melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup rumah tangga mereka? Apakah mereka sungguh melibatkan Yesus dalam pergumulan kehidupan mereka? Apakah mereka sungguh berdoa dalam menjalankan kehidupan mereka? Kalau ada rumah tangga, orang tua, bapak dan mama seringkali berdoa, hidup bersama-sama dalam doa bersama-sama, berarti kan mereka memasukkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan ada Tuhan Yesus dalam diri mereka, mereka bisa lebih mudah untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus itu sangat baik, Allah itu sangat baik, dan itu memberikan teladan kepada anak-anak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kehadiran orang tua juga memberikan kesaksian bahwa Allah sungguh baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita para orang tua, Anda yang dipanggil menjadi orang tua, bapak menjadi seorang uskup, dan ibu menjadi seorang pastor di dalam rumah, dan anak-anak adalah umat,
Mari orang tua, berdoalah dalam kehidupan rumah tanggamu. Dengan demikian engkau memasukkan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Dengan ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau akan lebih mudah bersaksi tentang Tuhan Yesus yang baik, Allah yang begitu baik kepada anak-anakmu, sehingga anak-anakmu juga bisa memberikan kesaksian kepada anak-anak mereka karena mendapat teladan dari dirimu sendiri. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.